韩文清大神的人气是第一年就当选为今年的进入实力更进一步。孙小本子在哪里让我看到了一下，不过也非常大战。他这也太自信了。好，双方在点头，孙刚的角色。Di sini Wang Qing terbayang akan Ye Qiu yang akan kembali ke kompetisi, sehingga menjadi tidak fokus di dalam pertandingan yang menyebabkan Sun Xiang agak lebih mendominasi. Namun ketika Sun Xiang berkata kalau Han Wangqing sudah tua dan sudah waktunya untuk pensiun, sebagai senior Han Wangqing akan sangat malu kalau dia kalah di pertandingan ini. So dia menunjukkan kemampuan seorang senior yang sebenarnya. Dan saat ditanyai wartawan, Sun Xiang tersinggung karena selalu dibanding-bandingkan dengan Ye Qiu. Dan dia hanya alasan aja kurang beruntung macem-macem, kayak saya banget ini. Alasan mulu. Next, pertandingan penonton melawan pemain pro. Dari sekian banyak penonton akan dipilih satu untuk bertanding dengan salah satu pemain dari akademi di tim profesional. Di sini saya sempat berpikir kalau Ye Qiu yang akan terpilih. Namun ternyata saya salah. Secara kebetulan yang terpilih adalah Little Tang. Dan lawannya adalah salah seorang murid dari tim Excellent Era. Saat maju ke depan diperlihatkan akun Little Tang baru mulai dibuat kurang dari sebulan yang lalu. Lalu saat pertandingan dimulai, bahkan calon pemain profesional pun udah kewalahan melawan Little Tang. Melihat anak buahnya akan dikalahkan oleh pemula, diam-diam Sun Xiang maju untuk menggantikan posisi anak buahnya. Dan di sini Ye Qiu juga nggak tinggal diam. Melihat perbedaan cara bermain yang sangat mencolok, dia tahu kalau Sun Xiang menggantikannya di belakang. Lalu dia juga diam-diam menggantikan Little Tang untuk melawan Sun Xiang. Dan pertandingan berjalan sangat sengit. Sampai saat keduanya menggunakan ultinya. Dan tiba-tiba Sun Xiang udah kalah. Lalu saat diperlihatkan tayangan ulangnya, ternyata Ye Qiu mengganti arah serangannya di saat yang sama dia menghindari serangan musuh. Dan itu adalah gerakan khas Ye Qiu waktu dia masih aktif jadi pemain profesional. Sesaat Ye Qiu merasakan kembali euforia kemenangan saat masih menjadi pemain profesional. Sementara itu, para wartawan yang melihat gerakan khas Ye Qiu segera berlari ke tempat pertandingan. Namun Ye Qiu sudah tidak ada di sana. Dan Guo sampai di sini dia akhirnya sadar kalau ternyata Ye Qiu OP warnetnya beneran Ye Qiu yang ia idolakan. Dan juga diperlihatkan kalau kembalinya Ye Qiu disambut baik oleh para kapten dari tim-tim besar. Balik ke Guo, di hotel dia berniat untuk menemui Ye Qiu. Namun karena sudah mengetahui aslinya Ye Qiu, dia jadi malu-malu lucu. Lalu saat mereka kembali ke warnet, ada banyak sekali wartawan yang menunggu mereka. Dan refleks Guo langsung gercep melindungi Ye Qiu. Namun ternyata para wartawan itu cuma numpang ngecas di situ. Mereka menunggu Tao dan Sun Xiang di depan warnet.
karena kantor Excellent Era sama warnetnya emang depan-depanan. Dan berita kemunculan Yegyu juga sampai ke komisaris Excellent Era. Kerumunan para wartawan di kantor Excellent Era membuatnya berpikir bahwa dia dan Tao telah membuat langkah yang salah dengan mengganti Yegyu. Di sisi lain, Yegyu karena penyamarannya sudah diketahui bosnya, dia bekerja menggunakan masker agar wartawan yang sering main di warnet Happy mengenalinya. Dan ternyata pancingannya berhasil. Saat wartawan menanyainya, Yegyu menyuruh wartawan itu untuk minta izin ke Gugu. Lalu wartawan itu berusaha menceritakan asumsinya bahwa pegawainya adalah Yegyu yang terkenal itu. Namun Gugu berusaha menyangkalnya untuk melindungi penyamaran Yegyu. Sementara itu, Tao mengundang Yegyu ke kantor Excellent Era. Menyadari kesalahannya, dia meminta kembali Yegyu untuk balik ke tim Excellent Era. Di sini dia menjabarkan e-sport dari segi bisnis yang memang masuk akal. Jadi mereka mengambil Sun Xiang untuk menarik perhatian publik. Namun di sini Yegyu berkata kalau dia udah punya tim sendiri dan dia berencana akan kembali ke kompetisi. Karena udah marah, diperlihatkan di sini Tao membuang semua komputer kenangan mereka bersama Sumukyu yang telah mengantar mereka menjadi seperti sekarang ini. Lalu adegan berpindah kepada kenangan Yegyu bersama dengan Sumukyu yang menciptakan Myriad Manifestation pertama kali. Diperlihatkan di sini Yegyu memang dari awal sangat menyukai kelas tanpa spesialis. Namun karena paksaan dari Tao, akhirnya Sumukyu mengurungkan niatnya untuk membuat senjata itu. Lalu dia menghapus semua material di dalamnya sehingga Myriad Manifestation Umbrella kembali ke level 1 dan dia taruh di box tua. Sumukyu bilang ke Yegyu kalau Myriad Manifestation-nya gagal. Untuk meredam kemarahan Yegyu, dia bilang kalau mereka akan taruhan. Siapa yang jadi pemain terbaik di antara mereka kelak, dia akan memakai Myriad Manifestation Umbrella. Yang sekarang cita-cita Yegyu kesampaian untuk menggunakan senjata tanpa spesialis. Dia juga menemukan sebuah buku milik Sumukyu di dalam komputer. Di dalamnya tertulis sebuah resep untuk menyempurnakan Myriad Manifestation Umbrella, yaitu dengan menyelesaikan sebuah quest untuk naik ke atas sebuah tower. Dan biasanya orang-orang yang udah bisa naik ke situ adalah akun-akun level dewa semua. Dan ditambah lagi, di dalam quest itu dia tidak boleh sekalipun terkena serangan dari monster. Maka dari itu dia manjatin luar towernya. Diperlihatkan di sini Yegyu tampak kewalahan menyelesaikan quest itu. Di saat genting, dia mendapatkan skill baru, baling-baling bambu. Dan dengan mudah dia langsung terbang menuju puncak. Balik ke cerita, di atas tower, ternyata dia disambut oleh teman-teman lamanya dari tim-tim besar. Mereka udah nggak sabar untuk mencoba senjata Yegyu yang udah sempurna. Sementara di warnet Happy, Gogo yang mendengar rencana Yegyu untuk kembali ke kompetisi, dia merasa ingin dilibatkan di situ. Namun setelah dipikir-pikir lagi, karena permainannya payah, dia tidak mungkin jadi anggota timnya. So dia memutuskan untuk menjadi manajer tim itu, walau agak minder juga. Di lain sisi, Yegyu juga meminta bantuan Sumu Cheng untuk mendaftarkannya di Liga Penantang. Aduh, Mbak Muceng. Sampai mana tadi? Jadi ini seperti liga di bawahnya Liga Utama. Untuk menjadi tim profesional, sebelum masuk ke Liga Utama, para tim e-sport harus menjadi juara 1 di Liga Penantang. Dan tidak semudah itu juga. Untuk membentuk tim menuju kejuaraan, mereka harus membuat guild terlebih dahulu dan mengumpulkan anggota. Lalu siangnya,
Yekyu menemui kapten tim Tiny Herbs untuk membicarakan evaluasi Yifan. Di sini kapten tim Tiny Herbs penasaran dengan tim baru Yekyu. Lalu Yekyu mengajaknya melihat-lihat warnet Happy yang akan menjadi markasnya kelak. Sekalian memancing Guogu untuk mengajukan diri menjadi manajer. Di sini kapten tim Tiny Herbs memanas-manasi Guogu dengan mengajak Yekyu masuk ke Tiny Herbs. Dan Guogu terpancing. Dia bersikeras untuk menjadi manajer tim baru Yekyu. So Yekyu mengetes Guogu untuk menyelesaikan beberapa pekerjaan awal. Pertama mereka membuat guild. Biasanya nama tim e-sport keren-keren ya. Ada huruf V kalau enggak XYZ gitu-gitu. Lah ini namanya guild hebat tiada tara. Lalu Guogu merekrut anggota dengan memberikan hadiah untuk member baru yang join ke guild mereka. Setelah mendapatkan 300 anggota pertama, dia mendaftarkan guildnya untuk naik level. Dan persyaratannya mereka harus menyelesaikan sebuah misi. So Guogu tinggal pencet oke-oke aja, slow beres. Namun, di sini Guogu tidak tahu kalau questnya ternyata mengalahkan bos yang hampir mustahil untuk dikalahkan dengan timnya yang sekarang. Dan lagi setelah Guogu menerima quest itu, questnya harus diselesaikan dalam waktu 2 jam. Dan kalau mereka gagal, guildnya akan dihapus. Nggak punya pilihan lain, mereka langsung mulai penyerangannya. Dan seperti yang diperkirakan, penyerangan pertama mereka gagal. Di sini Yekyu juga menyadari kalau serangan para anggota guild miss dengan disengaja. Dan ternyata memang benar kalau para anggota guild itu adalah ketua guild-guild besar yang menyamar untuk menggagalkan rencana Yekyu dalam membentuk tim baru. Diperlihatkan di sini Guogu sangat tertekan karena sebelumnya dia memang tidak pernah memikul tanggung jawab yang cukup besar. Lalu setelah Luoji memperhitungkan sebuah taktik, dalam waktu yang terbatas mereka mencobanya lagi.